Pria ini menari di kantor dengan sekretaris wanita yang menghasilkan 50 juta yuan per bulan. Ketika keduanya menari dengan penuh semangat, mereka tidak tahu bahwa ada ular raja yang panjangnya puluhan meter di luar. Sampai memakan semua pekerja di luar, ular perlahan melihat ke arahnya. Baru sekarang pria itu melihatnya. Dia melangkah mundur karena terkejut. Dan sekretaris wanita di seberangnya masih dengan senang mengayunkan pinggangnya. Tepat setelah itu, mungkin karena sudah kenyang, ular itu tidak berniat memakannya, tapi perlahan keluar. Pria ini adalah direktur pabrik obat ular. Belum lama ini, pemilik pabrik, Li Seiyan, datang ke sini untuk memeriksa. Dia mengumumkan bahwa pabrik ditutup karena tidak dapat menghasilkan uang untuk membangun hotel resort. Ribuan ular mutan di ruang bawah tanah tiba-tiba berubah menjadi beban. Seiyan segera memerintahkan direktur untuk menangani semua ular dalam 1 hari. Sang direktur juga orang yang jahat. Bosnya baru saja pergi. Dia segera memerintahkan staf untuk menuangkan asam ke dalam gudang ular. Dan dirinya bersemangat ke kantor mengobrol dengan sekretarisnya yang seksi tentang kehidupan bahagia manajer hotel masa depan. Dia tidak tahu bahwa ular berbisa di ruang bawah tanah yang terinfeksi obat untuk waktu yang lama. Secara bertahap mengembangkan mutasi. Termasuk ular raja mutan. Panjangnya puluhan meter. Ketika asam dituangkan padanya, ular raja marah. Ia menembus lantai dan keluar. Pekerja-pekerja yang sedang menuangkan asam ke dalamnya, tiba-tiba asam itu memercikkan ke sekujur tubuhnya, yang membuat mereka mati di tempat. Beberapa orang lain yang berdiri di kejauhan masih berniat untuk melarikan diri, tetapi segera ditelan oleh ular raja. Ada beberapa orang beruntung yang selamat. Mereka mencoba yang terbaik untuk lari ke pintu, tetapi menemukan pintu terkunci. Ketika mereka panik untuk menemukan kunci, ular raja merangkak ke arahnya. Ia membawa keturunannya untuk memakan semua mereka, lalu mendobrak pintu dan bergegas keluar. Saat ini di hotel terdekat ada banyak turis yang memakai bikini. Mereka masih tidak tahu bahaya mendekat. Mereka menikmati makan, bersenang-senang di atas panggung. Di antaranya, yang paling berani adalah koki hotel yang membuat daging ular. Lihat gadis seksi ini. Dia berbaring di bak mandi hotel bintang 5 dan bermain dengan busa gel mandi. Dan memainkan kelopak bunga di bak mandi, sambil memanggil bosnya. Tanpa menyadari ular berbisa masuk ke bak mandinya. Pada saat yang sama, ada seorang pria di kamar sebelah menempelkan telinganya ke pintu. Dia mendengar tangisan gadis itu minta tolong. Melihat ekspresi cabulnya, dia jelas salah paham apa yang terjadi dengan gadis itu. Pria ini panas di dalam ketika dia mendengar tangisan. Tanpa menyadari bahwa ada juga ular berbisa di toilet tempat dia berada. Dia baru saja duduk di toilet. Tepat ketika dia akan sedikit bersantai, tiba-tiba ular berbisa itu juga langsung masuk. Yang lebih menakutkan adalah jumlah ular berbisa yang masuk ke hotel semakin banyak. Xian Lan dan istrinya hendak membawa putri mereka Wuo keluar untuk makan siang. Mereka menemukan seekor ular berbisa muncul di depannya. Mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani bernapas berat. Diam-diam menggerakkan kaki mereka. Tepat sebelum ular berbisa menyerang putrinya, Xian Lan meraih spray dan menariknya. Dalam bahaya, dia menyelamatkan putrinya. Lalu dia melemparkan spray ke ular itu, dan menggendong putrinya ke bawah. Xian Lan pergi ke meja resepsionis untuk melaporkan bahwa ada ular di kamarnya. Tetapi staf mengira dia berbohong. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika Xian Lan ingin pindah kamar, katakan saja. Karena tempat mereka adalah hotel bintang 5. Sebelum si staf sempat selesai berbicara, semua telepon di sini berdering bersamaan. Dan ketika menjawab telepon, mereka menerima berita bahwa kamar pelanggan-pelanggan ada ular. Pada saat inilah kabut melayang menuju hotel. Dan semua orang di lobi membeku di tempat. Pada saat yang sama di mana mereka melihat ke arah kabut, ada suara ketukan. Pekerja-pekerja yang berada di luar membersihkan jendela tiba-tiba jatuh di depan hotel. Dalam genangan darah, ular berbisa yang menggigitnya masih berjuang. Dalam kabut,
Banyak ular berbisa merayap ke jalan ini. Para turis tiba-tiba diserang oleh ular berbisa. Kehilangan nyawa mereka secara bergantian. Para penyintas pun berteriak kencang. Mereka lari ke lobi hotel, menutup pintu tempat itu. Tetapi bahaya belum teratasi. Saat ini, ular raja menjulurkan lidahnya yang membungkus gadis berbikini yang tertinggal. Lalu mengayunkan ekor besarnya yang menghancurkan pintu hotel. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya masuk ke hotel. Orang-orang melarikan diri dengan panik. Xianlan kehilangan istri dan anaknya. Selama kekacauan, Xianlan mencari di mana-mana tetapi masih tidak dapat menemukan istri dan anaknya. Dia menolak untuk tinggal di ruang pesta yang cukup aman ini. Tapi berniat keluar untuk mencari istri dan anaknya. Si kaya itu buru-buru menghentikan Xianlan. Selama Xianlan membantunya menemukan istri dan anaknya, dia akan memberinya 2 juta yuan sebagai biaya perjalanan. Tentu saja, di mata orang kaya, apapun bisa diukur dengan uang. Xianlan tidak mempedulikannya. Dia segera bergegas keluar untuk segera menemukan istri dan anaknya. Xianlan segera berlari ke ruang kamera hotel. Dia mencari di layar. Untungnya dia bisa menemukan istri dan anaknya. Tidak lama kemudian, Yu Yan dan putrinya diperhatikan oleh seekor ular sepanjang 7-8 meter. Ketika dia membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan mereka hidup-hidup, Xianlan bergegas mendekat dengan tongkat. Dia memegang tongkat untuk memblokir tenggorokan ular itu. Xianlan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ular itu ke lantai. Melihat ular itu dikalahkan oleh Xianlan, para penyintas yang bersembunyi di antara mainan juga keluar satu demi satu. Mereka berharap Xianlan bisa membawa mereka bersama. Mereka pasti tidak bisa melewati lorong. Xianlan berpikir untuk waktu yang lama, lalu memimpin semua orang untuk memanjat keluar jendela yang berpegangan pada pintu untuk pindah ke tempat pembersih kaca. Lalu dia menyalakan mesin untuk membawa semua orang ke atas. Ke aula tempat semua orang bersembunyi. Ketika semua orang sibuk menyelamatkan yang lain, si pelaku yang menyebabkan ini, Seiyan, membuka jendela lain. Dia berniat mencari jalan untuk melarikan diri. Siapa sangka, melihat ular raja sebesar keran merangkak di tengah kabut. Mereka pasti tidak bisa melarikan diri. Orang-orang ini terjebak oleh ular raja sepanjang puluhan meter. Terkunci di lantai atas hotel. Hanya dengan sedikit kekuatan dari ular raja, seluruh bangunan akan segera bergetar. Tetapi yang lebih menakutkan adalah banyak yang selamat telah digigit ular berbisa. Hanya serum anti racun yang dibuat khusus oleh pabrik Seiyan yang dapat menyelamatkan orang. Tapi istri Xianlan, Yu Yan, dalam keadaan yang tidak baik sekarang. Dalam bahaya. Xianlan menanyai Seiyin tentang lokasi serum anti bisa. Lalu dia bersiap untuk pergi. Kali ini ada beberapa pria pemberani bersamanya juga. Mereka akan mengambil sedikit lebih banyak. Memastikan setiap orang mendapat serum. Tapi jika mau ke pintu gudang serum, mereka terpaksa memulihkan kembali listrik di dalam gedung ini. Jadi semua orang langsung lari ke ruang distribusi listrik. Butuh waktu lama bagi mereka untuk memulihkan listrik. Tapi tiba-tiba mereka menemukan bahwa langit-langit gudang penuh dengan ular berbisa. Semua orang bergegas melarikan diri. Untungnya mereka selamat ke gudang. Asisten Seiyin mengambil sekantong serum dan melarikan diri. Pada saat inilah seekor kobra bergegas keluar, mengambil nyawa pelari terakhir hanya dengan satu gigitan. Ketika semua orang melihat rekan mereka kehilangan nyawa, mereka tidak berani tinggal lama di sini sehingga mereka bergegas keluar. Siapa sangka sang asisten yang pelari pertama mengunci pintu. Mereka harus tetap di tempat untuk bertarung dengan ular kobra. Ia bergegas menuju semua orang. Yang lain bergegas menghindar. Hanya Xianlan yang dengan berani memasukkan tongkat baja ke mulut ular itu. Si koki yang berdiri di dekatnya hendak mengambil kesempatan untuk memotongnya. Tanpa diduga, kobra itu berbalik dan menjatuhkan Xianlan. Lalu mengalihkan kebenciannya kepada koki. Koki dengan cepat membuka pintu lemari di belakang dan menangkap kepala ular. Yang lain bergegas memukul tubuh ular. Tetapi untuk waktu yang lama, itu masih tidak berhasil.
Melihat semua orang hampir kehilangan nyawanya, asisten yang baru saja mengunci pintu tiba-tiba merasa bersalah dan berlari kembali. Yang lain melihat ini dengan cepat berlari keluar. Ular kobra segera mengejar mereka. Saat hendak menyusul, si koki langsung mengunci pintu dan berdiri di belakangnya dengan sebilah pisau. Aku membunuh ular setengah hidupku. Hari ini dianggap sebagai penebusan dosa. Berkat pengorbanan koki, semua orang mendapatkan serum menyembuhkan orang-orang yang keracunan. Siapa sangka, hal yang buruk terjadi. Raja ular menemukan mereka. Ketika hendak bergegas ke sini, semua orang harus bergerak. Berlari cepat ke teras. Tetapi satu-satunya pilot hotel kehilangan nyawanya. Tanpa jalan kembali, mereka harus mempertaruhkan hidup mereka dengan Raja Ular. Tongkat atau kapak di tangan manusia, bagi ular raja hanya tusuk gigi. Mereka berjuang untuk waktu yang lama. Melihat bahwa semua orang dikalahkan, Xian Lan melangkah maju. Dia mengandalkan pengalaman bermain masa kecilnya untuk menerbangkan helikopter. Orang yang bertanggung jawab menembak. Setelah menembakkan semua peluru, dia dengan tenang menyalakan sebatang rokok. Namun sebelum api sempat dinyala, dia ditelan oleh Raja Ular. Berkat dukungannya, Xian Lan menerbangkan pesawat untuk mengenai kepala ular itu. Akhirnya mati bersama Raja Ular. Memang benar kamu menuai apa yang kamu tabur. Setiap hari manusia menyembelih makhluk di bumi. Tidak aneh digigit ular suatu hari.